Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktu hadir di aula kantor pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Regita Kusumaningsih. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D3 Pajak. Tujuan saya berada di sini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah atas kegiatan belanja pemerintah. Nah, apa sebenarnya kegiatan belanja pemerintah itu? Belanja dalam konteks ini tentunya bukan belanja kebutuhan pribadi melalui Shopee atau Tokopedia ya, tetapi merupakan konsumsi penunjang untuk bentuk realisasi dari rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan negara atau daerah. Contohnya pembelian atas perlengkapan atau peralatan yang diperlukan sebagai penunjang pekerjaan di kantor, atau dapat juga pemakaian jasa atas pemeliharaan aset kantor. Atas kegiatan belanja tersebut, timbullah kewajiban untuk memungut pajak seperti yang disebutkan pada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada pasal 22 ayat 1, huruf A yang berbunyi, Menteri Keuangan dapat menetapkan A, bendahara pemerintah untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 atas pembayaran untuk belanja yang dilakukan. Selanjutnya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPN dan PPNBM. Tercantum pada pasal 1 angka 27 yang menetapkan bahwa bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan merupakan pemungut PPN dan PPNBM. Nah, sebenarnya siapa saja yang termasuk dalam kategori instansi pemerintah yang telah disinggung pada UU PPH dan UU PPN tadi? PMK 231 tahun 2020 menyatakan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, serta instansi pemerintah desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Aturan ini mengganti sebutan bendahara pemerintah menjadi instansi pemerintah untuk keperluan administrasi perpajakan, yakni NPWP. Sebelumnya, NPWP itu diatasnamakan pada bendahara pemerintah, yakni individu yang menjabat. Namun hal tersebut tidak efektif dikarenakan penggantian jabatan tersebut tidak disertai dengan penggantian NPWP yang mana menyebabkan jumlah NPWP aktif melebihi yang seharusnya. Sehingga terbitlah peraturan baru yang mana sekarang NPWP sudah mewakilkan instansi pemerintahan dan bukan lagi individu. Bagaimana cara mendaftarkan diri memperoleh NPWP bagi instansi pemerintah? Instansi wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh kepala instansi pemerintahan, pejabat pelaksana fungsi tata usaha keuangan, atau khusus untuk pemerintah pusat dapat didaftarkan oleh kuasa pengguna anggaran. Setelah mendaftarkan diri, kewajiban yang timbul setelahnya adalah kewajiban pemungutan pajak atas kegiatan belanja. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai. Terdapat skema yang sudah saya tampilkan pada slide. Dalam skema ini, instansi pemerintah memesan BKP atau JKP pada pengusaha kena pajak rekanan. Kemudian, PKP rekanan akan memberikan BKP dan JKP kepada instansi pemerintah. Nah, PKP rekanan akan menerbitkan tagihan dan dilakukan pembayaran oleh instansi pemerintah, di mana instansi pemerintah di sini akan memungut PPN dan menyetorkannya langsung pada kas negara. Namun, tidak semua kondisi pembelanjaan oleh pemerintah akan dikenakan PPN. Terdapat beberapa kondisi pengecualian di mana instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan sebagaimana sudah saya tampilkan pada slide. Selanjutnya adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 22, di mana instansi pemerintah melakukan pemungutan atas pembelian barang oleh instansi pemerintah sendiri. Skema atas pembelian ini lebih kurang sama dengan skema belanja pemerintah tadi yang telah dikenakan oleh PPN. Nah, setelah membahas teori-teori tersebut, kita akan membahas contoh. Contoh yang telah saya lampirkan di sini untuk penghitungan pajak terutang
adalah pemerintah Provinsi Banten mendapatkan tagihan atas pengadaan barang dari PT ABC sebesar Rp440 juta, termasuk PPN. Maka, berapa pajak yang harus dipungut oleh pemerintah Provinsi Banten atas transaksi belanja tersebut? Pemerintah Provinsi Banten di sini merupakan instansi pemerintah daerah, dan PT ABC merupakan PKP rekanan pemerintah. Maka kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Banten adalah memungut PPN dengan tarif 10% dan juga memungut PPh 22 dengan tarif 1,5%. Nah, di sini jumlah tagihan barang dari PT ABC merupakan Rp440 juta sudah termasuk PPN. Maka untuk menghitung PPN-nya, kita harus mengalikannya dengan 100/110 karena tarif PPN merupakan 10%, sehingga kita bisa dapat dasar pengenaan pajaknya tanpa PPN merupakan Rp400 juta. Nah, di sini selisih antara tagihan Rp440 juta dengan Rp400 juta tadi merupakan PPN yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, untuk memungut PPh 22 merupakan pengalian dari dasar pengenaan pajak tanpa termasuk PPN dan juga tarif 1,5%. Di sini DPP-nya merupakan Rp400 juta yang tadi dikalikan dengan 1,5%. Hasilnya adalah Rp6 juta. Maka PPh 22 yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Banten sejumlah Rp6 juta. Atas belanja pemerintah yang telah dipungut pajak tadi, maka akan timbul kewajiban selanjutnya, yakni kewajiban pelaporan. Dalam hal ini, instansi pemerintah yang merupakan pemerintah Provinsi Banten akan menyetorkan pajak yang telah dipungut tadi ke kas negara beserta dengan kode billing. Sebagai bukti pembayaran tersebut, kas negara akan memberikan bukti berupa BPN dan atau NTPN kepada instansi pemerintah. Lalu, untuk melaporkan pajak yang telah dipungut, instansi pemerintah akan melaporkan dokumen berupa SPT Masa PPN 1111 untuk pajak pertambahan nilai dan juga unifikasi SPT Masa untuk PPh pasal 22 kepada KPP Pratama atau KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Nah, pajak sebagai salah satu penerima negara merupakan sumber utama untuk pembangunan Indonesia. Maka dari itu, sebagai ASN yang baik, ada baiknya kita mendukung pembangunan dengan membayar pajak. Sekian materi mengenai pemungutan pajak atas belanja pemerintah dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kontak yang akan diberikan oleh panitia nantinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Saya Alvina Regita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.